Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iin Fatma Belian dengan NIM 230240144047, kelas A2 Informatika. Baik, kita masuk kepada soal yang pertama, yaitu jelaskan tentang cloud computing beserta contoh penerapannya. Cloud computing adalah teknologi yang memungkinkan pengguna menyimpan, mengelola, dan mengakses data maupun aplikasi melalui internet tanpa harus menggunakan perangkat penyimpanan fisik sendiri. Dengan cloud computing, data dapat diakses kapan saja dan di mana saja selama terhubung ke internet. Selanjutnya, contoh penerapan dari cloud computing yaitu yang pertama ada penyimpanan data menggunakan Google Drive atau Dropbox. Yang kedua, penggunaan email berbasis cloud seperti Gmail. Yang ketiga yaitu meeting online menggunakan Zoom. Cloud computing umumnya dibagi menjadi 3 model layanan utama. Pertama, infrastruktur as a service atau IaaS, yaitu layanan yang menyediakan infrastruktur teknologi informasi seperti server, virtual, penyimpanan, dan jaringan. Kedua, platform as a service atau PaaS, yaitu layanan yang menyediakan platform bagi pengembang untuk membuat, menguji, dan menjalankan aplikasi tanpa harus mengelola infrastruktur. Ketiga, software as a service atau SaaS, yaitu layanan yang memungkinkan pengguna menggunakan aplikasi secara langsung melalui internet tanpa perlu menginstalnya di perangkat. Ketiga model ini memberikan kemudahan bagi individu maupun organisasi dalam memanfaatkan teknologi informasi secara lebih efektif dan efisien. Penerapan cloud computing dapat ditemukan dalam berbagai bidang kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya adalah penggunaan layanan penyimpanan data online seperti Google Drive, Dropbox, dan Microsoft OneDrive. Layanan tersebut memungkinkan pengguna menyimpan dokumen, foto, video, dan berbagai jenis file lainnya di server cloud sehingga dapat diakses dari berbagai perangkat tanpa harus membawa media penyimpanan fisik seperti hard disk. Ketika seorang mahasiswa menyimpan tugas kuliah di Google Drive, misalnya, tugas tersebut dapat dibuka kembali melalui laptop, komputer kampus, maupun smartphone dengan menggunakan akun yang sama. Dalam dunia pendidikan, cloud computing digunakan untuk mendukung proses pembelajaran daring. Platform seperti Google Classroom dan Microsoft Teams memungkinkan dosen dan mahasiswa berinteraksi secara online, mengunggah materi pembelajaran, mengumpulkan tugas, serta melakukan diskusi dan konferensi video. Dengan memanfaatkan cloud computing, seluruh data pembelajaran tersimpan secara terpusat sehingga mudah diakses oleh seluruh peserta didik kapan saja diperlukan. Dalam bidang bisnis, cloud computing membantu perusahaan dalam mengelola data pelanggan, transaksi, dan operasional perusahaan secara lebih efisien. Banyak perusahaan menggunakan layanan cloud untuk menjalankan sistem Enterprise Resource Planning atau ERP, Customer Relationship Management, serta aplikasi keuangan dan inventaris. Dengan sistem berbasis cloud, perusahaan tidak perlu mengeluarkan biaya besar untuk membeli dan memelihara server. Selain itu, data perusahaan dapat diakses oleh karyawan dari berbagai lokasi sehingga mendukung konsep kerja jarak jauh. Di bidang hiburan, layanan streaming seperti Netflix dan Spotify juga memanfaatkan cloud computing.
Penggunaan dapat menonton film atau mendengarkan musik secara online tanpa harus mengunduh seluruh file ke perangkat mereka. Semua data media disimpan pada server cloud dan dikirimkan melalui internet sesuai permintaan pengguna. Dengan demikian, cloud computing merupakan teknologi yang menyediakan layanan komputasi melalui internet sehingga pengguna dapat mengakses data, aplikasi, dan sumber daya teknologi informasi dengan mudah, fleksibel, dan efisien. Teknologi ini telah ditetapkan dalam berbagai bidang seperti pendidikan, bisnis, kesehatan, pemerintahan, dan hiburan karena mampu meningkatkan produktivitas, mengurangi biaya operasional, serta mempermudah akses terhadap informasi dan layanan digital. Baik, selanjutnya kita masuk pada soal yang kedua, yaitu jelaskan tentang Internet of Things atau IoT beserta contoh penerapannya. Jadi Internet of Things adalah konsep di mana berbagai perangkat fisik dapat terhubung ke internet dan saling bertukar data secara otomatis tanpa harus dikendalikan oleh manusia. Perangkat tersebut dilengkapi dengan sensor, perangkat lunak, dan teknologi komunikasi yang memungkinkan mereka mengumpulkan, mengirim, serta menerima informasi melalui jaringan internet. Dengan IoT, berbagai perangkat dapat bekerja lebih cerdas, efisien, dan otomatis dalam membantu aktivitas sehari-hari. Selanjutnya contoh penerapan dari IoT yaitu pertama, lampu rumah yang dapat dikontrol melalui smartphone. Yang kedua, smartwatch untuk memantau kesehatan. Dan yang ketiga, CCTV online yang dapat dipantau dari jarak jauh. Pada dasarnya, IoT terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu sensor, konektivitas internet, pengolahan data, dan antarmuka pengguna. Sensor berfungsi untuk mengumpulkan informasi dari lingkungan sekitar, seperti suhu, kelembapan, cahaya, gerakan, atau lokasi. Data yang diperoleh sensor kemudian dikirim melalui jaringan internet ke server atau cloud untuk diproses dan dianalisis. Setelah dianalisis, sistem dapat memberikan informasi kepada pengguna atau bahkan mengambil tindakan secara otomatis berdasarkan data yang diterima. Seluruh proses tersebut berlangsung dalam waktu yang sangat cepat sehingga pengguna dapat memperoleh informasi secara real time. Cara kerja IoT dimulai ketika sensor pada perangkat mendeteksi suatu kondisi tertentu. Misalnya, sensor suhu pada ruangan mendeteksi bahwa suhu meningkat di atas batas normal. Data tersebut kemudian dikirim melalui internet ke sistem pengolahan data yang berada di server atau cloud. Sistem akan menganalisis data tersebut dan mengirimkan perintah kepada perangkat lain seperti menyalakan pendingin ruangan secara otomatis. Selain itu, pengguna juga dapat menerima notifikasi melalui smartphone mengenai kondisi ruangan tersebut. Dengan demikian, IoT memungkinkan terjadinya komunikasi antar perangkat tanpa campur tangan manusia secara langsung. Penerapan IoT dapat ditemukan dalam berbagai bidang kehidupan. Dalam bidang rumah pintar atau smart home, IoT digunakan untuk mengontrol lampu, televisi, kamera keamanan, pintu otomatis, dan pendingin ruangan melalui smartphone. Pengguna dapat menyalakan atau mematikan perangkat rumah tangga dari jarak jauh hanya menggunakan aplikasi yang terhubung ke internet. Selain itu, sistem keamanan rumah dapat mengirimkan notifikasi secara otomatis jika terdeteksi adanya aktivitas mencurigakan. Di bidang pertanian, IoT membantu petani dalam memantau kondisi lahan secara lebih efektif. Sensor yang dipasang di area pertanian dapat mengukur kelembapan tanah, suhu udara, tingkat keasaman tanah, dan kondisi cuaca. Berdasarkan data tersebut, sistem dapat menentukan waktu yang tepat untuk melakukan penyiraman atau
pemupukan secara otomatis. Penerapan IoT dalam pertanian membantu meningkatkan produktivitas hasil panen sekaligus menghemat penggunaan air dan pupuk. Dalam bidang kesehatan, IoT digunakan pada perangkat kesehatan pintar yang mampu memantau kondisi pasien secara real-time. Misalnya alat pengukur detak jantung, tekanan darah, kadar gula darah, atau oksigen dalam tubuh dapat mengirimkan data langsung kepada dokter melalui internet. Dengan demikian, tenaga medis dapat memantau kondisi pasien dari jarak jauh dan memberikan tingkat yang lebih cepat apabila terjadi kondisi darurat. Di sekitar transportasi, IoT diterapkan pada sistem kendaraan pintar dan manajemen lalu lintas. Sensor yang dipasang pada kendaraan dapat memberikan informasi mengenai lokasi, kecepatan, konsumsi bahan bakar, dan kondisi mesin secara real time. Selain itu, sistem lalu lintas pintar dapat mengatur lampu lalu lintas berdasarkan kepadatan kendaraan sehingga dapat mengurangi kemacetan dan meningkatkan efisiensi transportasi. Dalam dunia industri, penerapan IoT dikenal dengan istilah Industrial Internet of Things. Sensor yang dipasang pada mesin produksi dapat memantau kinerja mesin secara terus-menerus. Jika terjadi kerusakan atau penurunan performa, sistem akan memberikan peringatan sebelum kerusakan menjadi lebih parah. Hal ini membantu perusahaan mengurangi biaya perawatan dan meningkatkan efisiensi produksi. Meskipun memiliki banyak manfaat, IoT juga memiliki beberapa tantangan seperti masalah keamanan data, privasi pengguna, ketergantungan pada koneksi internet, dan biaya implementasi yang cukup besar. Karena perangkat IoT saling terhubung melalui internet, keamanan sistem menjadi aspek yang sangat penting untuk mencegah pencurian data dan serangan siber. Selanjutnya yaitu soal yang ketiga, jelaskan tentang Big Data beserta contoh penerapannya. Big Data adalah kumpulan data yang memiliki ukuran sangat besar, bertambah dengan sangat cepat dan berasal dari berbagai sumber sehingga sulit diolah menggunakan metode pengolahan data tradisional. Data digunakan untuk menemukan pola, tren, dan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan. Yang termaksud dalam Big Data dapat berasal dari media sosial, transaksi online, sensor IoT, aplikasi mobile, mesin industri, hingga aktivitas pengguna internet. Konsep Big Data tidak hanya mengacu pada ukuran data yang besar, tetapi juga pada kompleksitas data tersebut. Seiring berkembangnya teknologi digital, jumlah data yang dihasilkan setiap hari terus meningkat secara signifikan. Misalnya, setiap aktivitas pengguna di media sosial, pencarian di internet, transaksi perbankan, atau pembelian melalui e-commerce menghasilkan data yang dapat disimpan dan dianalisis. Dengan teknik analisis yang tepat, data tersebut dapat digunakan untuk menemukan pola, tren, perilaku pengguna, serta informasi penting lainnya yang sebelumnya sulit diketahui. Karakteristik utama Big Data dikenal dengan konsep 5V, yaitu volume, velocity, variety, veracity, dan value. Volume menunjukkan jumlah data yang sangat besar, mulai dari gigabyte, terabyte, hingga petabyte. Velocity menggambarkan kecepatan data yang dihasilkan dan diproses secara real time. Variety menunjukkan beragam jenis data, baik data terstruktur seperti tabel database, semi terstruktur seperti file XML dan JSON, maupun data tidak terstruktur seperti gambar, video, audio, dan teks. Veracity berkaitan dengan tingkat
keakuratan dan kualitas data yang diperoleh. Sementara itu, value menunjukkan nilai atau manfaat yang dapat diperoleh dari hasil analisis data tersebut. Baik, selanjutnya soal yang keempat, yaitu jelaskan tentang blockchain beserta contoh penerapannya. Blockchain adalah teknologi penyimpanan data digital yang tersusun dalam bentuk blok-blok yang saling terhubung dan diamankan menggunakan kriptografi. Setiap blok berisi sekumpulan data transaksi yang terhubung dengan blok sebelumnya, sehingga membentuk sebuah rantai atau chain. Keunggulan utama blockchain adalah data yang telah tersimpan dan sangat sulit diubah atau dimanipulasi karena salinan data tersebar di banyak komputer dalam jaringan. Oleh karena itu, blockchain dianggap sebagai teknologi yang aman, transparan, dan terdesentralisasi. Contoh penerapan dari blockchain sendiri yaitu mata uang digital seperti Bitcoin, yang kedua sistem pembayaran digital, dan yang ketiga penyimpanan data transaksi yang aman. Cara kerja blockchain dimulai ketika terjadi suatu transaksi atau pertukaran data. Informasi transaksi tersebut dikumpulkan ke dalam sebuah blok. Sebelum blok ditambahkan ke dalam rantai, transaksi harus diverifikasi oleh jaringan komputer yang disebut node. Setelah transaksi dinyatakan valid, blok akan diberi kode khas yang unik dan dihubungkan dengan hash dari blok sebelumnya. Selanjutnya, blok tersebut ditambahkan ke rantai blockchain dan salinannya didistribusikan ke seluruh node dalam jaringan. Karena setiap blok terhubung dengan blok sebelumnya menggunakan hash, perubahan pada satu blok akan langsung terdeteksi oleh seluruh jaringan, sehingga manipulasi data menjadi sangat sulit dilakukan. Salah satu karakteristik utama blockchain adalah desentralisasi. Dalam sistem tradisional, data biasanya disimpan pada satu server pusat yang dikendalikan oleh suatu organisasi. Jika server tersebut mengalami kerusakan atau serangan siber, seluruh data dapat terancam. Sebaliknya, dalam blockchain, data tersebar di banyak komputer sehingga sistem tetap dapat beroperasi meskipun beberapa node mengalami gangguan. Karakteristik lainnya adalah transparansi, karena seluruh transaksi yang telah dicatat dapat dilihat dan diverifikasi oleh pihak yang memiliki akses ke jaringan. Selain itu, blockchain juga memiliki sifat immutability atau tidak mudah diubah. Karena data yang telah tercatat sangat sulit untuk dimodifikasi tanpa persetujuan mayoritas jaringan. Di bidang logistis dan rantai pasok atau supply chain, blockchain digunakan untuk melacak perjalanan suatu produk mulai dari produsen hingga konsumen. Setiap proses distribusi dicatat dalam blockchain sehingga informasi asal-usul produk dapat diketahui dengan jelas. Hal ini membantu meningkatkan transparansi dan mengurangi risiko pemalsuan produk. Dalam sektor kesehatan, blockchain dimanfaatkan untuk menyimpan rekam medis pasien secara aman. Data kesehatan yang tersimpan dapat diakses oleh pihak yang berwenang tanpa risiko perubahan data yang tidak sah. Dengan demikian, dokter dan tenaga medis dapat memperoleh informasi pasien yang akurat dan terpercaya. Pada bidang pendidikan, blockchain dapat digunakan untuk menyimpan data, ijazah, sertifikat, dan prestasi akademik secara digital. Data yang tersimpan dalam blockchain lebih sulit dipalsukan sehingga membantu meningkatkan keaslian dokumen akademik. Perusahaan atau institusi yang ingin memverifikasi ijazah seseorang dapat melakukannya dengan lebih mudah dan cepat. Dalam bidang pemerintahan, blockchain berpotensi digunakan untuk sistem administrasi publik, pencatatan aset negara, identitas digital, hingga sistem pemungutan secara elektronik atau e-voting.
Dengan transparansi dan keamanan yang tinggi, blockchain dapat membantu mengurangi praktik kecurangan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan publik. Meskipun memiliki banyak keunggulan, blockchain juga menghadapi beberapa tantangan seperti kebutuhan daya komputasi yang besar, konsumsi energi yang tinggi pada beberapa jenis blockchain, keterbatasan kecepatan transaksi, serta regulasi yang masih berkembang di berbagai negara. Selain itu, penerapan blockchain dalam skala besar memerlukan investasi teknologi dan sumber daya manusia yang memadai. Baik, kita masuk ke soal yang kelima, yaitu jelaskan tentang kecerdasan buatan atau AI beserta contoh penerapannya. Kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI adalah teknologi yang memungkinkan komputer atau mesin meniru kemampuan berpikir dan belajar manusia. AI dapat mengenali pola, memahami bahasa, mengambil keputusan, memecahkan masalah, dan melakukan tugas secara otomatis berdasarkan data yang diterima. Tujuan utama AI adalah membantu manusia menyelesaikan pekerjaan dengan lebih cepat, akurat, dan efisien. Contoh penerapan dari AI sendiri yaitu asisten virtual seperti Google Assistant dan Apple Siri. Yang kedua yaitu chatbot seperti OpenAI ChatGPT, dan yang ketiga yaitu rekomendasi video pada YouTube. Cara kerja AI dimulai dari pengumpulan data. Data tersebut kemudian diproses dan dianalisis menggunakan algoritma tertentu untuk menentukan pola atau hubungan yang tersembunyi. Setelah proses pelatihan atau training selesai, sistem AI dapat digunakan untuk membuat prediksi, memberikan rekomendasi, atau mengambil keputusan berdasarkan data baru yang diterima. Semakin banyak dan berkualitas data yang digunakan, biasanya semakin baik pula kemampuan AI dalam menghasilkan keputusan yang akurat. AI memiliki beberapa jenis berdasarkan tingkat kemampuannya. Artificial Narrow Intelligence atau ANI atau AI sempit adalah jenis AI yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu seperti asisten virtual, sistem rekomendasi, atau pengenalan wajah. Jenis ini merupakan bentuk AI yang paling banyak digunakan saat ini. Selanjutnya terdapat Artificial General Intelligence, yaitu AI yang memiliki kemampuan berpikir dan memahami berbagai tugas layaknya manusia. Namun, AGI masih dalam tahap penelitian dan belum terwujud sepenuhnya. Tingkatan tertinggi adalah Artificial Super Intelligence atau ASI, yaitu AI yang secara teoritis memiliki kecerdasan melebihi manusia dalam hampir semua aspek. Tetapi konsep ini masih bersifat hipotesis. Baik, kita masuk pada soal yang terakhir, yaitu soal yang ke-6. Jelaskan tentang augmented reality atau AR beserta contoh penerapannya. Augmented reality atau AR adalah teknologi yang menggabungkan objek virtual atau digital seperti gambar, animasi, teks, atau suara ke dalam lingkungan dunia nyata secara langsung atau real time. Dengan AR, pengguna dapat melihat dunia nyata yang ditambah dengan informasi atau objek digital melalui perangkat seperti smartphone, tablet, atau kacamata AR. Berbeda dengan virtual reality atau VR yang menciptakan di dunia virtual sepenuhnya, AR hanya menambahkan elemen digital ke dunia nyata yang sedang dilihat pengguna. Contoh penerapan dari AR sendiri yaitu ada filter kamera pada Instagram dan TikTok. Yang kedua, game Pokemon atau Go. Dan yang ketiga, aplikasi mencoba furnitur virtual sebelum membeli. Komponen utama dalam sistem AR meliputi kamera dan sensor, prosesor, perangkat tampilan, serta perangkat lunak AR.
Kamera dan sensor digunakan untuk mendeteksi lingkungan nyata di posisi pengguna. Prosesor bertugas mengolah data yang diterima dari kamera dan sensor. Perangkat tampilan seperti layar smartphone atau kacamata pintar digunakan untuk menampilkan hasil gabungan antara dunia nyata dan objek virtual. Sementara itu, perangkat lunak AR berfungsi mengatur bagaimana objek virtual ditampilkan dan berinteraksi dengan lingkungan nyata. Meskipun memiliki banyak manfaat, teknologi AR juga menghadapi beberapa tantangan. Pengembangan aplikasi AR membutuhkan perangkat keras yang cukup canggih serta biaya yang relatif tinggi. Selain itu, kualitas pengalaman AR sangat bergantung pada kemampuan kamera, sensor, dan kecepatan pemrosesan perangkat yang digunakan. Tantangan lainnya adalah kebutuhan koneksi internet yang stabil pada beberapa aplikasi AR serta masalah privasi apabila teknologi ini digunakan untuk mengumpulkan data lingkungan sekitar pengguna. Baik, sekian video penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.